semuanya. Kalau kakak bilang apa kabar, adik-adik pada jawab luar biasa, ya? Ayo, apa kabar adik-adik? Luar biasa. Wah, adik-adik pada semangat nih ya. Pada hari ini kita berjumpa lagi pada kegiatan biak dengan tema Yesuslah Gembalaku. Adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kakak ingin mengenalkan diri dulu nih, biar adik-adik pada kenal kakak. Nama kakak Ona. Adik-adik, biar kita makin semangat pada kegiatan biak hari ini, ayo kita bangkit berdiri dan bernyanyi bersama lagu Biar Anak-anak Datang Kepadaku. Adik-adik pada tahu kan lagunya? Ayo kita berdiri dan bernyanyi bersama lagu Biar Anak-anak Datang Kepadaku. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah bernyanyi dan menari bersama. Tentunya pasti adik-adik tambah bersemangat kan? Nah, sebelum kita memulai kegiatan biak pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Ikutin kakak ya. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas berkat dan rahmat yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih bisa mengikuti kegiatan biak hari ini walaupun secara online yang bertemakan Yesuslah Gembalaku. Ya Bapa, kiranya Engkau berkati hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami pengajaran iman yang akan kami terima pada hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, setelah kita bernyanyi, menari, dan berdoa bersama, marilah kita siapkan diri dan hati kita untuk melanjutkan kegiatan biak pada hari ini. Kegiatan biak kita pada hari ini adalah temanya Yesuslah Gembalaku. Adik-adik, ada yang tahu nggak maksud dari Yesuslah Gembalaku? Dan mengapa Yesus disebut sebagai gembala yang baik? Hayo adik-adik, ada yang bisa jawab nggak? Jadi, Yesus disebut sebagai gembala yang baik karena Yesus dengan rela merelakan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita semua umat manusia ini adalah domba-domba Allah yang hidup di dunia. Lalu kenapa Yesus juga disebut sebagai sosok gembala yang baik? Karena Yesus tidak pernah meninggalkan kita walaupun kita dalam masa kesulitan, kesusahan. Yesus selalu mendampingi kita. Yesus juga selalu menuntun kita supaya kita tidak mudah tersesat, tidak menjadi domba-dombanya yang tersesat. Selalu menjaga kita, merawat kita, dan memelihara kita. Nah adik-adik, supaya kita lebih memahami mengenai sosok Yesus sebagai gembala yang baik, mari kita buka kitab suci. Nah adik-adik, kita siapkan yuk kitab sucinya. Lalu kita buka Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai dengan 18. Nah adik-adik, udah ketemu belum? Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai dengan 18.
Kalau sudah ketemu, mari kita bacakan bersama-sama. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, akan meninggalkan domba-domba itu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi kepadaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberi nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, setelah kita bersama-sama membaca Injil Tuhan pada hari ini, adik-adik sudah tahu belum jawabannya mengapa Yesus disebut sebagai sosok gembala yang baik? Nah, adik-adik, ada yang ingin menjawab nggak? Jadi, Yesus disebut sebagai sosok gembala yang baik karena Yesus dengan rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, adik-adik, ada yang tahu peristiwa Yesus wafat di salib tidak? Mengapa Yesus bisa wafat di salib? Yesus wafat di salib karena ia dengan rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Dari peristiwa Yesus wafat di salib itu merupakan pengorbanan Yesus sebagai sosok gembala yang baik. Seperti yang dikatakan pada Injil hari ini yang telah kita baca tadi, dikatakan bahwa Yesus disebut sebagai sosok gembala yang baik karena ia dengan rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Lalu, Yesus disebut sebagai gembala yang baik karena ia juga mengenal kita dengan baik juga. Yesus sangat mengenal kita, sangat mengasihani kita, sangat mencintai kita, dan juga sangat menyayangi kita. Ia juga disebut sebagai sosok gembala yang baik karena Yesus selalu menuntun kita kepada jalan kebenaran. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak mengapa Yesus ingin sekali menuntun kita layaknya seorang gembala? Karena Yesus sangat mengasihani kita, menyayangi kita, dan mencintai kita. Oleh karena itu, Yesus tidak ingin kita berada pada jalan kesesatan. Ia tidak ingin kita berada di jalan yang salah. Lalu, bagaimana contoh sikap gembala yang baik yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, adik-adik, walaupun adik-adik sekalian masih kecil, adik-adik juga bisa kok menjadi sosok gembala yang baik, yaitu sebagai sosok gembala kecil yang baik. Bagaimana caranya? Yang bisa adik-adik lakukan adalah membantu teman yang kesulitan, menegur teman yang melakukan kesalahan, selalu mengajak orang tua untuk berdoa bisa pagi, siang, malam, atau sore, dan selalu berbuat baik. Dan adik-adik juga bisa kok melakukan semua hal yang seperti merawat, menjaga, memelihara, itu bisa mencerminkan sebagai sosok gembala kecil yang baik. Adik-adik yang terkasih, kan hari ini kita sudah mengenal dan memahami sosok Yesus sebagai gembala yang baik. Adik-adik juga tahu kan mengapa Yesus disebut sebagai sosok gembala yang baik. Lalu pengajaran apa yang dapat bisa kita ambil dari sosok gembala Yesus yang baik? Pengajaran yang dapat kita ambil adalah kita sebagai umat manusia harus memiliki hati yang bersyukur dan bertumbuh dalam hati yang damai, tenang, jangan merasa takut maupun khawatir. Mengapa? Karena Tuhan Yesus selalu menjaga kita, melindungi kita,
dengan penuh sukacita dan penuh cinta, dan tidak akan membiarkan kita sebagai domba-dombanya tersesat dalam perbuatan dosa. Tuhanlah sosok gembala yang baik bagi kita semua, yang selalu merawat kita, melindungi kita, menjaga kita, dan menuntun kita. Adik-adik juga bisa kok menjadi sosok gembala kecil yang baik dalam kehidupan sehari-hari, bisa menjadi sosok gembala kecil yang baik bagi keluarga, teman, saudara, ataupun segala sesuatu yang ada di sekitar adik-adik. Dengan adik-adik mau peduli, menjaga, merawat, dan menuntun dengan baik segala sesuatu hal yang ada di sekitar adik-adik, adik-adik sudah dapat menjadi sosok gembala kecil yang baik. Nah, adik-adik, supaya adik-adik dapat lebih memahami dan mendalami sosok Yesus sebagai gembala yang baik, ayo adik-adik juga meneladani sosok Yesus sebagai gembala yang baik dengan menjadi sosok gembala kecil yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ayo adik-adik, mulai hari ini adik-adik belajar untuk menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi dengan cara mau merawat, menjaga, dan peduli terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar adik-adik. Wah, adik-adik, tidak terasa ya, waktu cepat sekali berlalu. Kegiatan biak hari ini bentar lagi akan selesai. Tapi sebelum itu, supaya adik-adik tetap semangat pada hari ini, mari kita bangkit berdiri, bernyanyi dan menari bersama lagu Jalan Serta Yesus. Pasti adik-adik sudah tahu kan lagunya? Ayo kita bangkit berdiri, bernyanyi dan menari bersama lagu Jalan Serta Yesus. Masih semangat kan? Kan hari ini kita sudah bernyanyi, menari, mendengarkan sabda Tuhan, mendalami sabda Tuhan bersama-sama. Nah, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita satukan hati kita untuk berdoa. Ikutin kakak ya. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu dan bimbingan-Mu kepada kami dalam kegiatan biak pada hari ini. Ya Bapa, semoga melalui pengajaran yang telah kami terima pada hari ini, dapat kami terapkan pada kehidupan kami sehari-hari, dan dapat menjadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, kegiatan biak kita pada hari ini sudah selesai. Sampai jumpa lagi adik-adik pada pertemuan biak selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.